Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leonita Asari. Kali ini kita akan membahas materi mengenai budaya politik. Langsung saja kita masuk ke materinya. Budaya politik adalah pola perilaku, nilai-nilai, norma, keyakinan, dan praktik politik yang dianut dan dijalankan oleh anggota suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, serta dalam interaksi dengan sistem politik dan pemerintahan. Budaya politik mencerminkan bagaimana masyarakat memandang, memahami, dan berpartisipasi dalam proses politik, termasuk sikap mereka terhadap lembaga-lembaga politik, hukum, kebijakan publik, serta hubungan antara pemerintah dan warga negara. Selanjutnya yaitu unsur-unsur budaya politik. Yang pertama ada nilai dan norma. Nilai dan norma adalah prinsip dasar yang membentuk sikap politik masyarakat. Misalnya, masyarakat yang menjunjung tinggi nilai demokrasi akan mendukung pemilihan umum yang bebas dan adil. Sebaliknya, norma-norma otoritarian mungkin membuat masyarakat menerima pemerintahan yang tidak demokratis. Yang kedua yaitu partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup segala bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tingkat partisipasi mencerminkan seberapa aktif dan peduli masyarakat terhadap isu-isu politik. Yang ketiga yaitu sikap terhadap pemerintah. Sikap masyarakat terhadap pemerintah dapat bervariasi, mulai dari loyalitas hingga skeptisisme. Jika masyarakat merasa pemerintah bertindak adil dan transparan, mereka cenderung mendukungnya. Namun, jika ada korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, sikap negatif akan muncul. Yang keempat yaitu identitas politik. Identitas politik mengacu pada bagaimana individu atau kelompok mendefinisikan diri mereka dalam konteks politik. Hal ini bisa berdasarkan afiliasi partai, ideologi, atau bahkan faktor etnis dan budaya. Identitas ini mempengaruhi bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem politik. Yang kelima yaitu pengalaman sejarah. Pengalaman sejarah seperti masa kolonial, perang, atau revolusi membentuk cara pandang masyarakat terhadap politik saat ini. Misalnya, negara yang pernah mengalami otoritarianisme mungkin lebih menghargai kebebasan dan demokrasi. Yang keenam yaitu media dan komunikasi. Media berperan penting dalam membentuk opini publik dan menyebarkan informasi politik. Dengan kemajuan teknologi, media sosial juga telah menjadi platform penting untuk diskusi politik dan mobilisasi masyarakat. Yang terakhir yaitu kepemimpinan dan elit politik. Peran pemimpin dan elit politik sangat mempengaruhi budaya politik. Pemimpin yang karismatik dapat menginspirasi partisipasi dan kepercayaan, sementara elit yang korup dapat merusak legitimasi sistem politik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis budaya politik. Yang pertama ada budaya politik parokial. Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Dalam masyarakat parokial, individu lebih memusatkan perhatian pada kehidupan sehari-hari atau komunitas lokal mereka, seperti adat istiadat daripada urusan nasional. Yang kedua yaitu budaya politik subjek atau kaula. Budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju, baik sosial maupun ekonominya, tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik subjek terjadi ketika masyarakat mulai mengenal sistem politik dan menyadari keberadaan pemerintahan, tetapi posisinya hanya sebagai penerima keputusan politik tanpa berani atau mampu mempengaruhi kebijakan. Yang ketiga yaitu budaya politik partisipan. Tingkat budaya politik tertinggi di mana masyarakat terlibat aktif dalam berbagai kegiatan politik. Mereka tidak hanya menerima keputusan politik, tetapi juga aktif dalam proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan, serta mengkritik kebijakan yang dianggap tidak sesuai.
Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi budaya politik. Yang pertama yaitu sejarah politik. Sejarah politik suatu negara memainkan peran penting dalam membentuk budaya politik masyarakat. Misalnya, negara yang pernah mengalami penjajahan atau pemerintahan otoriter cenderung memiliki budaya politik yang apatis atau tidak percaya pada pemerintah. Yang kedua, yaitu struktur sosial dan ekonomi. Kondisi sosial dan ekonomi sangat mempengaruhi cara masyarakat berpolitik. Ketimpangan sosial atau ekonomi bisa membuat kelompok tertentu merasa terpinggirkan dan tidak percaya pada sistem politik. Yang ketiga yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan faktor utama dalam membentuk kesadaran politik. Orang yang memiliki pendidikan tinggi cenderung lebih memahami hak dan kewajiban politiknya, serta lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah. Yang keempat, yaitu kondisi geografis. Letak geografis suatu wilayah, seperti apakah itu daerah pedesaan atau perkotaan, juga berdampak pada budaya politik. Masyarakat di daerah terpencil biasanya memiliki akses terbatas terhadap informasi politik yang dapat menyebabkan rendahnya partisipasi politik. Sebaliknya, masyarakat di kota besar umumnya lebih terpapar pada informasi dan aktivitas politik. Yang terakhir yaitu dampak budaya politik. Terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama yaitu meningkatkan partisipasi politik, kedua meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, tiga mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel, 4. Menguatkan identitas dan persatuan nasional. Adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama, apatisme politik, yang kedua, dominasi elit dan oligarki, 3. Meningkatnya politik uang dan korupsi, 4. Krisis legitimasi dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Kesimpulan dari materi ini yaitu budaya politik merupakan elemen penting yang mencerminkan pola perilaku, nilai, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Terdiri dari berbagai unsur seperti norma, sikap terhadap pemerintah, dan pengalaman sejarah. Budaya politik terbagi menjadi beberapa jenis, mulai dari parokial hingga partisipan. Faktor-faktor seperti sejarah politik, struktur sosial dan ekonomi, pendidikan, serta kondisi geografis sangat mempengaruhi terbentuknya budaya politik di suatu masyarakat. Dampak budaya politik dapat bersifat positif, seperti meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik, namun juga dapat menimbulkan masalah seperti apatisme dan dominasi elit. Dengan demikian, pemahaman dan pengembangan budaya politik yang baik sangat penting untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.